Hari ini gue akan ngasih tahu lo investasi yang gak akan pernah rugi. By the way, hari ini gue lagi gak terlalu rapi karena gue lagi dapetin kaos yang gue suka banget. Bukan brand Indonesia, bukan. Tapi ini tulisannya Los Polos Hermanos dari film Breaking Bad. Jadi gue kaosan dulu hari ini. Oke, kalau misalnya kita ngomongin investasi, tujuan kita investasi itu kan adalah untuk mendapatkan cuannya lagi di kemudian hari. Nah, investasi itu lu harus paham, cuannya tidak melulu harus tangible. Jadi ada tangible yang berwujud sama yang tidak berwujud. Nah, yang gue akan jelasin ini, awalnya itu intangible, tidak berwujud dulu cuannya, sampai nanti akhirnya berwujud. Oke, kita masuk dulu ke investasi. Rata-rata, kalau orang investasi, itu biasanya di yang namanya currency, berbasisnya currency. Ada fiat currency di sini ya. Fiat currency. Fiat currency itu ya investasi yang sifatnya lewat uang kertas. Contohnya saham, obligasi. Misalnya kalau lu pakainya rupiah, dolar Zimbabwe, American peso, Argentinian peso, itu investasi di fiat currency. Apakah ini menentukan return? Yes, pasti ngasih return juga. Which is returnnya adalah ya duit lagi gitu. Nah, jadi hasilnya duit lagi. Nah, selanjutnya yang mau gue kasih tahu, sekarang kan ada teknologi baru per 2009 ya, which is itu adalah Bitcoin, yang dimana sekarang masuknya ke kripto. Oke, buat tulis dulu, kita pause dulu biar nggak dino. Nah, kalau kripto itu ada BTC, ya Bitcoin simple. Ada altcoin, kayak Ethereum, semua koin selain BTC itu kan namanya altcoin. Baru ada yield farming. Yield farming itu lu main di kripto, mainnya di DeFi, lu masukin stable coin misalnya USDC atau USDT apapun itu untuk dapetin yield sama kayak deposito di kripto. Dan ada lagi NFT. Ini keuntungannya jelas. Langsung dapetin kriptonya, points airdrop buat dapetin altcoin nantinya, dapetin NFT-nya dan harganya tuh naik. Nah, tapi ada satu yang jarang sekali dibahas sama orang, investasi yang gak bakal bisa rugi. Kenapa? Karena ini bisa rugi, ini pun bisa rugi, ya. Banyak kan orang-orang yang beli, salah satunya gue di tahun 2017 beli BTC di pucuk. Itu harganya kalau nggak salah 2017 270 jutaan kalau nggak salah di penghujung akhir 2017, ya. Nah, ada satu investasi yang returnnya memang agak lama, butuh waktu, tapi semuanya itu secara tidak nyata, kedepannya akan membawa lu hidup dengan lebih mudah. Yaitu namanya adalah social currency. Oke? Ada fiat, ada crypto, dan ada social currency di sini. Oke? Social currency itu apa sebenarnya? Social currency itu adalah sebuah value atau mata uang, tapi bukan fisiknya mata uangnya, tapi mata uang atau seberapa valuable diri lu di mata society. Ya, contohnya orang kalau misalnya ketemu sama, let's say, bokap gua yang nggak jelas siapa, gitu ya. Gua bukan fatherless, bukan. Maksudnya bokap gua kan orang nggak tahu gitu. Bukan gua nggak tahu siapa bokap gua, bukan. Bokap gua nggak, orang-orang tuh nggak tahu siapa bokap gua dibandingin ketemu sama Om Deddy Corbuzier. Ya pasti orang akan lebih pengen ketemu sama Om Deddy Corbuzier dan di hatinya mereka, di otaknya mereka akan ngelihat secara kuat perbedaan perasaan saat ketemu bokap gua dan bertemu dengan Om Deddy Corbuzier. Nah, itu adalah social currency. Oke? Nah, social currency itu simpelnya adalah lu membangun sebuah reputasi di masyarakat tertentu atau golongan tertentu, tidak harus satu Indonesia, tidak ya, agar lu tuh bisa punya nilai di mata mereka untuk mempermudah hidup lo. Kalau kita persimpel lagi, yaitu bangun personal brand. Dan ingat, personal brand itu tidak melulu harus bikin konten. Personal brand itu sudah ada dari zaman kalian itu sekolah. Di lu pasti punya kan dulu temen yang paling enak ditebengin. Yang paling pelit rokok, ceweknya gonta-ganti, banyak kan? Nah, yang ceweknya gonta-ganti lu nih. Itu adalah personal branding dan akhirnya menciptakan social currency. Social currency ini bisa dibina dengan aktivitas yang namanya communication. Ya. Jadi lu melakukan sebuah komunikasi kepada target market lu sehingga mereka merasakan sesuatu kepada lu. Nah, gua menyadari hal ini dari lama. Maka dari itu, salah satu caranya untuk bangun social currency
yaitu dengan bikin konten di spesifik topik tertentu. Yang dimana bikin konten itu adalah sebuah aktivitas komunikasi kepada mass market. Nah, setelah sekarang 7 tahun, hampir 8 tahun gue berkarir di sosial media untuk membangun personal brand gue yang akhirnya menghasilkan social currency, gue merasakan manfaatnya. Ada 3 manfaatnya yang gue rasakan. Yang pertama adalah gue dapat respect dan trust. Jujur, gue dari dulu tidak terlalu suka yang namanya fame. Ketenaran tuh gue gak terlalu suka. Kenapa? Karena dari dulu gue gaul. Gue punya banyak temen. Dan kalau zaman dulu anak-anak Pondok Indah Mall, itu tuh nongkrongnya di kansup, namanya kantin supir. Nah, kerjaan gue yang dari meja sini ke meja sini, ke meja sini, ke meja sini. Kayak gitu. Jadi gue gak terlalu suka fame. Tapi setelah gue punya social currency ini, gue ngerasakan ada perilaku atau cara orang melihat gue tuh berbeda. Mereka karena tahu gue, Ogut muda cuma sekali, mereka jadi kayak lebih respect. Yang terus terang kalau misalnya ada yang minta foto sama gue kayak, ayo come on man, gue orang biasa gitu. Karena gue nggak ngerasa, oh yaudah gue fame, gue seneng diajak foto, gue biasa aja. Gitu. Karena ya gue nggak ngerasa manusia yang superior dengan hanya punya followers banyak. Fuck that bro. Ya kan? Tapi orang suka. Dan punya feeling berbeda sama yang namanya Ogut muda cuma sekali karena gue bangun social currency. Oke? Akhirnya gue dapetin trust sama respect dari orang-orang. Terus selanjutnya, dari respect ini, akhirnya kita dapetin yang namanya akses. Nah, coba lu bayangin kalau lu misalnya influencer di DM sama orang yang followersnya 0, akunnya di private, atau nggak di private tapi kontennya cuma konten gitu doang, mau balas apa enggak? Jawabannya enggak. Tapi dengan adanya si social currency ini, akses ke banyak orang yang semula itu susah banget ketemunya, susah banget dibalasnya, atau mungkin kalau misalnya lu mau ketemu sama pemimpin perusahaan, terus abis itu mereka kalau mau dapetin janji dia harus ngomong sama sekretarisnya dulu, atur janji, ujung-ujungnya nggak jadi, itu lebih gampang dapetnya kalau lu punya social currency. Dan yang paling gue rasakan adalah, karena gue punya social currency, which is gue itu konten kan sebenarnya untuk ya dunia Web2. Web2 itu selain kripto ya. Karena gue main di kripto juga, gue jadi punya banyak temen-temen di sini yang main kripto, akhirnya gue bisa belajar banyak, dapat info banyak. Contohnya, gue kan konten nggak tentang kripto, tapi gue punya teman-teman kripto, dan mereka tahu gue main kripto, karena gue bikin konten, punya social currency, kita saling ngobrol, dan pastinya harus digarisbawahi juga ya. Lo harus jadi asik juga orang ya, jangan yang datang-datang kayak, bro, gue beli koin apa bro? Pas rugi nyalahin orang gitu loh, tai itu namanya. Ya, karena gue berteman sama dia, berkat social currency-nya, gue dapat banyak info juga dari mereka. Bro, cobain cek nih, ada chain baru, ada blockchain baru, ada token baru, coba deh pelajarin dulu. Akhirnya kan gue dapat info. Ya, bayangin kalau misalnya gue nggak punya social currency, gue harus misalnya cari sendiri, ngecek Twitter sendiri, cari list sendiri, research sendiri, belum tentu ketemu koinnya yang bagus. Tapi kalau misalnya lu udah punya akses karena social currency ini, temen lu makin banyak, dia saling lempar-lemparan kayak, ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus nih. Gitu. Nah, setelah lu punya respect, akses, ujungnya akan kemana? Ke money. Di sini lu harvestingnya. Di sini lu panennya. Oke? Nah, yang enaknya adalah kalau investasi di tempat lain, fiat crypto dapatnya cepet, dan belum tentu itu compounding atau muter lagi. Tapi kalau lu punya social currency, ini muter terus. Dari respect, akses ke money, gua gambar dulu panahnya, nah sampai money, dan money-nya juga bisa lu investasiin untuk naikin social currency lu. Lu bikin konten jauh lebih bagus, lu main lebih bagus sama orang-orang yang networking lagi, misalnya lu kasih tampilan yang lebih bagus, contohnya kayak gue investasi untuk studio ini biar kelihatan lebih bagus, ya kan? Jadinya dari money lu invest lagi ke respect. Gua gambar dulu biar nggak lino. Nah, kalau respect, muter lagi ke akses, muter lagi ke money, muter lagi ke respect, muter lagi ke akses, muter lagi ke money, muter lagi respect, terus seperti itu. That's why sekarang, terserah lu mau satu Indonesia, atau mau ke orang-orang tertentu, atau cuma di kelas lu doang, atau cuma di kantor lu doang, bangun yang namanya social currency. Karena social currency itu salah satu termasuk investasi leher ke atas. Ada ilmu, ada social currency.
Oke? Ingat selalu quotes gue. Harta itu kita yang jaga, tapi ilmu itu yang jagain kita. Los Polos Hermanos.